Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susan Tristianti. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai setiap krim itu buat apa sih? Terus facial wash itu juga buat apa sih? Krim pagi juga buat apa sih? Saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti untuk apa aja kegunaannya. Kita mulai dengan sabun. Sabun atau facial wash sendiri banyak sekali kegunaannya, dimana ada yang biasanya untuk kulit berminyak, ada juga yang untuk kulit normal, ada juga untuk yang berjerawat. Biasanya kalau untuk yang berjerawat, mengontrol pertumbuhan mikroba atau bakteri penyebab jerawat, juga untuk menekan agar si keringatnya tidak terlalu banyak, atau juga untuk mengontrol kadar dari minyaknya juga tidak terlalu banyak. Pertumbuhan komedonya juga jadi tidak terlalu banyak. Terus selain itu juga untuk membersihkan komedo atau untuk membersihkan debu dan kotoran yang ada di muka. Secara garis besar sabun tuh fungsinya seperti itu. Terus ada juga yang sering dikasih sama dokternya itu adalah toner. Toner itu buat apa sih dok? Perlu nggak sih dok? Nah sebenarnya toner itu kegunaannya untuk membantu dari kerjanya sabun sendiri. Jadi kadang-kadang dengan sabun misalkan make up atau make up sendiri atau debunya tidak hilang. Jadi debu atau make up dihilangkan dengan toner. Terus juga pori-porinya agak sedikit besar atau komedonya dikecil, pori-pori agak mengecil. Terus juga komedonya agak dibersihkan. Terus selain itu juga selain membersihkan debu sama debu sama kotoran, dia juga biasanya bersifat untuk menyegarkan kulit, terus melembabkan kulit. Itu semua dari fungsi toner ya. Jadi toner tuh juga ada yang buat jerawat, ada juga toner yang untuk kulit normal atau yang kulitnya tidak ada masalah. Tergantung dari kandungan di dalam tonernya biasanya untuk apa. Terus juga ada yang krim pagi, biasa pemberian dari dokter. Krim pagi itu untuk apa sih? Jadi krim pagi itu biasanya mengandung moisturizer. Jadi rata-rata krim pagi itu mengandung pelembab atau moisturizer tadi. Pelembab itu untuk melembabkan kulit, karena semua kulit termasuk kulit berjerawat, kulit normal itu butuh pelembab. Selain untuk mencerahkan, merehidrasi kulit, ada juga beberapa krim pagi itu yang dikhususkan untuk mempercepat regenerasi kulit. Ada juga untuk menghilangkan merah atau iritasi di kulit. Ada juga justru yang untuk mengontrol minyak, menekan mikroba penyebab jerawat. Ada juga krim pagi itu yang sifatnya untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat. Itu semua ada. Jadi krim pagi itu tergantung krim paginya dikhususkan untuk apa? Untuk muka berminyakkah, untuk muka yang berjerawatkah, atau untuk kulit normal. Jadi tetapi pada dasarnya dia itu membantu atau memperkuat kerjanya dari krim-krim yang lain, karena tidak semua krim bisa digabungkan. Terus juga bisa selain untuk jerawat, dia juga ada krim pagi yang sifatnya untuk mencerahkan, terus membuat kulit jadi lebih glowing. Itu juga fungsi dari krim pagi. Yang penting dia tuh kulitnya, krim pagi tujuannya terrehidrasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan kulit. Terus juga sunblock yang berikutnya kita pakai biasanya adalah krim pagi dulu, sudah gitu ditimpah dengan sunblock. Sunblock itu fungsinya untuk apa? Untuk agar kulit kita tidak secara langsung kena paparan sinar matahari. Mungkin di video sebelumnya sudah saya pernah bahas mengenai sunblock. Jadi sunblock itu ada kandungannya SPF 15, ada kandungannya SPF 30, ada yang 25 bahkan, ada yang 45, ada yang 50. Itu semua tergantung kebutuhan kulit, tergantung kita tinggal di tempat yang panas. Jadi ada beberapa pendapat, dokter kalau saya tinggal di tempat panas berarti saya SPF-nya harus makin tinggi ya. Sebenarnya tidak seharus seperti itu, karena ketika SPF makin tinggi biasanya agak-agak sedikit mengiritasi kulit, jadi tetap harus disesuaikan. Yang penting sunblock itu adalah sering dipakai, sering ditimpa. Jadi harus 3 jam sekali ditimpa kalau SPF-nya misalkan 30, karena kan takut berkeringat dan lain-lain. Jadi sering ditimpa aja. Jadi sering diulang lagi. Apalagi kalau kita selalu berinteraksi di tempat di luar ruangan atau di dalam ruangan yang memang panas, atau sering masak, atau juga orang yang sering keluar rumah, itu agak sedikit lebih sering pakai sunblocknya. Terus setelah itu ke kandungan dari krim malam itu apa sih dok? Nah ini yang penting ya. Jadi sebenarnya krim malam itu banyak sekali. Sebenarnya rata-rata ada 2 krim malam yang isinya vitamin,
atau krim malam yang isinya obat, tergantung dari dokter yang memberikan resep. Tetapi fungsinya pada dasarnya sama, dia merehidrasi agar kulitnya dalam keadaan bagus, sehat, terus juga membuat kulit jadi glowing, lebih cerah, menghilangkan bekas jerawat tadi. Kalau untuk jerawat sendiri bisa untuk menekan pertumbuhan kuman, mikroba di dalamnya, menekan minyak yang berlebihan, terus juga untuk mengecilkan pori-pori. Sebenarnya ada di krim malam semua. Tetapi rata-rata krim malam sendiri itu ada yang untuk mencerahkan, terus juga ada juga yang untuk menghilangkan bekas jerawat seperti itu.